Pernahkah kamu merasa hari ini sebenarnya biasa saja, tetapi pikiranmu membuat semuanya terasa berat? Pagi hari, kamu baru bangun tidur, kamu membuka ponsel, melihat pesan yang belum dibalas, melihat orang lain terlihat lebih berhasil, dan entah kenapa, hatimu langsung terasa tidak tenang. Sepanjang hari, tubuhmu ada di sini, tetapi pikiranmu kemana-mana. Memikirkan masa depan, mengulang masa lalu, membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Seseorang bicara sedikit dingin, kamu merasa ada yang salah. Atasan memberi kritik, kamu merasa dirimu gagal. Rencana tidak berjalan sesuai harapan. Kamu merasa hidup tidak berpihak padamu. Padahal masalahnya bukan selalu pada apa yang terjadi. Seringkali, masalahnya adalah pikiran kita sendiri yang belum terlatih menghadapi hidup. Pikiran yang tidak terlatih mudah panik, mudah tersinggung, mudah takut, mudah membayangkan yang terburuk. Sedikit masalah terasa seperti bencana, sedikit penolakan terasa seperti kehancuran, sedikit ketidakpastian terasa seperti ancaman. Namun orang yang pikirannya terlatih tetap tenang. Bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena mereka belajar melihat hidup dengan cara yang berbeda. Inilah inti dari stoikisme. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi, tetapi kita selalu bisa melatih cara kita memandang dan meresponsnya. Dan ketika pikiranmu terlatih, hidup tidak otomatis menjadi mudah, tetapi kamu menjadi jauh lebih kuat. Karena pada akhirnya, kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas pikiranmu. Dan malam ini, kita akan belajar bagaimana melatih pikiranmu agar mampu menghadapi apapun yang datang dalam hidup. Pernahkah kamu mengalami hal seperti ini? Kamu mengirim pesan kepada seseorang. Sudah beberapa jam, dia belum membalas, dan pikiranmu mulai bekerja. Jangan-jangan dia marah. Jangan-jangan aku mengatakan sesuatu yang salah. Jangan-jangan dia sudah tidak peduli lagi. Padahal, bisa saja dia sedang sibuk. Bisa saja baterai ponselnya habis. Bisa saja dia memang belum sempat membalas. Tetapi pikiranmu sudah lebih dulu menciptakan cerita. Atau ketika atasan berkata, kita perlu bicara besok. Kalimat itu sederhana, namun semalaman kamu tidak tenang. Kamu membayangkan kemungkinan terburuk. Kamu merasa cemas. Kamu sulit tidur. Padahal besok ternyata hanya pembicaraan biasa. Lihatlah, masalahnya bukan selalu pada kenyataan. Masalahnya adalah interpretasi pikiran kita terhadap kenyataan. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal tersebut, melainkan oleh penilaianmu terhadap hal itu. Dan penilaian itu selalu bisa kita ubah. Satu kejadian yang sama bisa dirasakan sangat berbeda, tergantung cara kita memaknainya. Kehilangan pekerjaan bisa dianggap akhir segalanya, atau bisa dianggap awal dari arah hidup yang baru. Penolakan bisa dianggap bukti bahwa kita tidak berharga, atau bisa dianggap proses menuju sesuatu yang lebih tepat. Kritik bisa dianggap serangan, atau bisa dianggap kesempatan untuk bertumbuh. Hidupmu sangat dipengaruhi, bukan oleh apa yang terjadi, tetapi oleh cerita yang kamu buat di dalam pikiranmu. Dan kabar baiknya, cerita itu bisa diubah. Otak manusia memang dirancang untuk bertahan hidup. Ia selalu memindai kemungkinan bahaya. Itulah sebabnya kita lebih mudah fokus pada hal negatif. Satu komentar buruk bisa menghapus 10 pujian. Satu kegagalan bisa membuat kita melupakan banyak kemajuan. Satu penolakan
bisa membuat kita meragukan seluruh nilai diri kita. Jika pikiranmu tidak dilatih, ia akan terus membesar-besarkan masalah, mengkhawatirkan masa depan, mengulang masa lalu, membandingkan diri dengan orang lain, menuntut kesempurnaan, dan hasilnya kamu lelah. Bahkan ketika tidak terjadi apa-apa, tubuhmu beristirahat, tetapi pikiranmu tidak pernah berhenti bekerja. Kamu terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam kamu terus berperang. Inilah sebabnya banyak orang merasa lelah, bukan karena aktivitas fisik, tetapi karena aktivitas mental. Mereka memikirkan terlalu banyak hal yang bahkan belum tentu terjadi. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghilangkan pikiran negatif sepenuhnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak langsung mempercayai semua yang dipikirkan oleh pikiran kita. Tidak semua pikiran layak dipercaya. Tidak semua kekhawatiran layak diikuti. Tidak semua emosi harus ditaati. Dan saat kamu menyadari hal itu, kamu mulai memiliki jarak antara dirimu dan pikiranmu. Salah satu perubahan terbesar dalam hidup terjadi ketika kamu menyadari satu hal sederhana. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah orang yang menyadari pikiran itu. Pikiranmu bisa berkata, "Aku gagal. Tidak ada yang peduli padaku. Hidupku tertinggal. Aku tidak akan pernah bisa." Namun suara-suara itu bukan fakta. Itu hanyalah pikiran yang datang dan pergi, sama seperti awan yang melintas di langit. Langit tidak berubah hanya karena awan gelap datang. Begitu juga dirimu. Nilaimu tidak berkurang hanya karena hari ini kamu merasa cemas. Masa depanmu tidak hancur hanya karena pikiranmu sedang dipenuhi ketakutan. Dan hidupmu tidak gagal hanya karena kamu belum menemukan jawaban hari ini. Dalam stoikisme, ada latihan penting yang disebut menjaga kesan pertama. Ketika sesuatu terjadi, pikiranmu langsung memberi penilaian. Ini buruk. Ini bencana. Aku tidak sanggup. Orang yang pikirannya terlatih tidak langsung percaya. Ia berhenti sejenak dan berkata, "Ini hanyalah kesan pertama, belum tentu kebenaran." Bayangkan kamu menerima kritik. Pikiranmu berkata, "Aku tidak cukup baik." Namun kamu bisa menjawab, "Tidak, ini hanya masukan. Aku masih bisa belajar." Atau ketika seseorang menjauh, pikiranmu berkata, "Aku tidak berharga." Namun kamu bisa menjawab, "Nilai diriku tidak ditentukan oleh keputusan orang lain." Atau ketika rencanamu gagal, pikiranmu berkata, "Semuanya sia-sia." Namun kamu bisa menjawab, "Aku tidak mengendalikan hasil, aku hanya mengendalikan usaha." Inilah perbedaan antara hidup yang dikuasai pikiran dan hidup yang dipimpin kesadaran. Pikiran yang tidak terlatih bereaksi otomatis. Pikiran yang terlatih memilih respons dengan tenang. Dan saat kamu berhenti mengidentifikasi diri dengan setiap pikiran yang muncul, kamu mulai merasakan kebebasan. Kamu tidak lagi terseret oleh setiap ketakutan, tidak lagi percaya pada setiap keraguan, tidak lagi hancur oleh setiap emosi. Karena kamu tahu, pikiran hanyalah pikiran, dan kamu selalu memiliki pilihan untuk tidak mengikutinya. Ada satu ajaran stoik yang bisa mengubah cara kamu menghadapi hampir semua masalah dalam hidup. Ajaran itu sangat sederhana, tetapi jika benar-benar dipahami, hidupmu akan terasa jauh lebih ringan. Ajaran itu adalah ini: ada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kedengarannya sederhana, namun sebagian besar penderitaan manusia muncul karena kita terus memusatkan energi pada hal-hal yang berada di luar kendali kita.
Kita ingin orang lain memahami kita. Kita ingin pasangan kita berubah. Kita ingin masa lalu berbeda. Kita ingin hasil selalu sesuai harapan. Kita ingin semua orang menyukai kita. Namun kenyataannya, semua itu tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Dan ketika kita menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, hidup akan selalu terasa rapuh. Bayangkan kamu sedang menanam pohon. Kamu bisa menyiramnya, memberi pupuk, menjaganya. Tetapi kamu tidak bisa memaksa hujan turun. Kamu tidak bisa memerintah matahari. Kamu tidak bisa menentukan seberapa cepat pohon itu tumbuh. Begitu juga dengan hidup. Kamu bisa berusaha. Kamu bisa belajar. Kamu bisa bersikap jujur dan tulus. Tetapi kamu tidak bisa memaksa hasil. Kamu tidak bisa mengendalikan respons orang lain. Kamu tidak bisa menjamin semua akan berjalan sesuai rencana. Dan itu tidak apa-apa. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh hasil. Nilai dirimu ditentukan oleh bagaimana kamu bertindak ketika hasil belum sesuai harapan. Jika kamu sudah memberikan yang terbaik, maka kamu sudah melakukan bagianmu. Sisanya adalah bagian hidup. Contoh kehidupan sehari-hari 1. Menunggu balasan pesan yang bisa kamu kendalikan. Apa yang kamu sampaikan, niatmu, sikapmu. Yang tidak bisa kamu kendalikan, kapan dia membalas, apa yang dia rasakan, apakah dia tetap peduli. 2. Mencari pekerjaan. Yang bisa kamu kendalikan, CV yang kamu buat, skill yang kamu tingkatkan, konsistensi melamar. Yang tidak bisa kamu kendalikan, keputusan perusahaan, persaingan, waktu kesempatan datang. 3. Hubungan yang bisa kamu kendalikan, cara kamu mencintai, kejujuranmu, kedewasaanmu. Yang tidak bisa kamu kendalikan, perasaan orang lain, pilihan mereka, apakah mereka tetap tinggal. Ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu berhenti memaksa dunia. Kamu tetap berusaha, tetapi kamu tidak lagi menggantungkan ketenangan pada hasil. Dan disitulah kebebasan dimulai. Melatih pikiran tidak terjadi dalam semalam. Ia tidak terbentuk hanya karena kamu menonton satu video, membaca satu buku, atau mendengar satu kutipan bijak. Pikiran yang kuat dibentuk oleh latihan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Sama seperti tubuhmu, kamu tidak menjadi kuat setelah satu kali olahraga. Kamu menjadi kuat karena terus berlatih. Bahkan di hari-hari ketika kamu tidak melihat hasilnya. Begitu juga dengan pikiran. Setiap kali kamu memilih tenang, ketika sebenarnya kamu ingin bereaksi, kamu sedang melatih pikiranmu. Setiap kali kamu menerima kenyataan, alih-alih melawannya, kamu sedang melatih pikiranmu. Setiap kali kamu berhenti mengikuti pikiran negatif, kamu sedang memperkuat dirimu. Dan berikut beberapa latihan sederhana yang bisa kamu lakukan setiap hari. 1. Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika sesuatu memicu emosi, jangan langsung merespons. Tarik napas. Diam sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar layak menguras energiku? Seringkali, jawaban yang jujur adalah tidak. Tidak semua hal layak mendapatkan reaksimu, dan kemampuan untuk berhenti sejenak adalah salah satu tanda kekuatan mental. 2. Tulis apa yang mengganggu pikiranmu. Kadang pikiran terasa sangat rumit, hanya karena semuanya berputar di kepala. Coba tuliskan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan? Apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan? Saat ditulis, banyak kekhawatiran mulai terlihat lebih kecil, karena tidak semua pikiran yang terasa besar
benar-benar sebesar itu. 3. Bedakan fakta dan cerita. Misalnya, fakta, dia belum membalas pesanku. Cerita, dia sudah tidak peduli. Fakta, aku ditolak. Cerita, aku tidak cukup baik. Pikiran yang terlatih belajar memisahkan fakta dari interpretasi. Dan seringkali, yang membuat kita menderita bukan fakta, melainkan cerita yang kita ciptakan sendiri. 4. Batasi kebiasaan membandingkan diri. Kita sering merasa tertinggal hanya karena terlalu sering melihat pencapaian orang lain. Padahal kamu tidak melihat perjuangan mereka. Kamu hanya melihat hasil akhirnya. Dan hidup bukan perlombaan yang memiliki garis finish yang sama untuk semua orang. Fokuslah pada satu pertanyaan sederhana. Apakah aku menjadi lebih baik dibanding diriku yang kemarin? Jika ya, maka kamu sedang berada di jalur yang benar. 5. Bayangkan kemungkinan terburuk tanpa panik. Stoikisme mengenal latihan yang disebut premeditatio malorum. Artinya, membayangkan kemungkinan buruk agar kita lebih siap menghadapinya. Bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk menyadari bahwa kita tetap bisa bertahan. Tanyakan, jika ini benar-benar terjadi, apakah aku masih bisa melanjutkan hidup? Dalam banyak kasus, jawabannya adalah ya. Dan kesadaran itu mengurangi rasa takut. 6. Latih rasa syukur pikiran yang tidak terlatih. Selalu fokus pada apa yang kurang. Pikiran yang matang mampu melihat apa yang masih ada. Malam ini mungkin tidak semua masalahmu selesai. Namun, kamu masih bernapas. Kamu masih belajar. Kamu masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Dan kadang, itu sudah lebih dari cukup. 7. Pilih responsmu dengan sadar. Kamu tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kamu selalu bisa memilih siapa dirimu. Ketika itu terjadi, dan keputusan kecil itu menentukan kualitas hidupmu. Setiap hari, hidup akan menguji pikiranmu. Ada hal yang mengecewakan, ada kata-kata yang menyakitkan, ada rencana yang gagal. Namun sedikit demi sedikit, kamu akan menyadari sesuatu. Masalahnya mungkin masih ada, tetapi dirimu tidak lagi sama. Kamu menjadi lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat karena pikiranmu sedang dilatih. Ada fase dalam hidup ketika semuanya terasa tidak sesuai harapan. Kamu sudah berusaha keras, tetapi hasilnya belum terlihat. Kamu sudah tulus, tetapi tetap disalahpahami. Kamu sudah bertahan, tetapi orang yang kamu harapkan justru pergi. Di momen seperti ini, pikiran yang tidak terlatih akan berkata, percuma, aku gagal, hidup tidak adil. Mungkin aku memang tidak cukup baik. Dan jujur saja, hampir semua orang pernah berada di titik itu. Titik ketika kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Titik ketika kamu lelah menjelaskan. Titik ketika kamu merasa ingin menyerah. Namun justru di saat seperti itulah, kualitas pikiranmu benar-benar diuji. Karena hidup tidak selalu menunjukkan hasil secepat yang kamu inginkan. Kadang kamu harus tetap melangkah, bahkan ketika belum ada kepastian. Kadang kamu harus tetap percaya, meski belum melihat hasilnya. Kadang kamu harus menerima bahwa beberapa hal memang tidak ditakdirkan untuk tinggal. Dan itu tidak berarti hidupmu gagal. Itu hanya berarti hidup sedang mengarahkanmu ke tempat yang berbeda. Bayangkan seseorang yang sudah berusaha membangun hubungan selama bertahun-tahun. Ia memberi waktu, perhatian, kesetiaan. Namun pada akhirnya, hubungan itu tetap berakhir. Di titik itu, ada dua pilihan. Pilihan pertama,
terus bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa aku tidak cukup? Kenapa dia berubah? Pilihan kedua, menerima bahwa tidak semua hal bisa dipertahankan dan memilih menyembuhkan diri. Pilihan pertama membuat luka bertahan lebih lama. Pilihan kedua, membuka ruang bagi ketenangan. Kamu mungkin gagal dalam pekerjaan, gagal dalam hubungan, gagal mencapai target tertentu. Namun kegagalan bukan identitas. Kegagalan hanyalah pengalaman. Dan pengalaman itu, jika kamu respons dengan bijaksana, akan membentuk kedewasaan. Stoikisme mengajarkan, apa yang terjadi padamu bukanlah hal terpenting. Yang terpenting adalah siapa dirimu setelah itu terjadi. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, katakan pada dirimu, aku mungkin tidak mengendalikan apa yang terjadi, tapi aku mengendalikan bagaimana aku meresponsnya. Dan seringkali, itu sudah cukup untuk membuatmu tetap berdiri. Kekuatan mental tidak selalu terlihat dari luar. Ia tidak selalu tampak seperti keberanian yang besar. Kadang, kekuatan mental terlihat dari hal-hal yang sangat sederhana. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, kini tidak lagi menguasaimu. Situasi yang dulu membuatmu panik, sekarang bisa kamu hadapi dengan lebih tenang. Dan meskipun hidupmu belum sempurna, ada sesuatu di dalam dirimu yang terasa lebih stabil. Itulah tanda bahwa pikiranmu sedang bertumbuh. Dulu, komentar kecil bisa merusak harimu. Tatapan orang lain membuatmu overthinking. Pesan yang tidak dibalas membuatmu cemas. Sekarang, kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksimu. Kamu memilih tenang, dan itu adalah kekuatan. Kamu masih bisa sedih, masih bisa kecewa, masih bisa terluka. Namun kamu tidak terjebak selama dulu. Kamu memberi ruang untuk merasakan, lalu perlahan bangkit kembali. Itulah tanda kedewasaan emosional. Kamu tidak lagi membutuhkan semua orang untuk mengerti dirimu. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan semuanya. Kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh pujian atau penolakan orang lain. Dan ketika kamu menyadari itu, hidup terasa jauh lebih damai. Dulu kamu ingin semua jawaban sekarang juga. Sekarang kamu belajar percaya pada proses. Kamu tetap melangkah, meski belum tahu hasil akhirnya. Dan itu adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Masalah mungkin masih ada, namun kamu tidak lagi hanya fokus pada apa yang kurang. Kamu mulai menghargai hal-hal kecil, waktu untuk beristirahat, orang-orang yang masih ada, kesempatan untuk memulai lagi, dan rasa syukur itu membuat hatimu lebih tenang. Dulu, kamu terlalu keras pada diri sendiri. Sekarang, kamu mulai berbicara kepada dirimu dengan lebih lembut. Kamu tidak lagi menuntut kesempurnaan. Kamu hanya berusaha dan memberi dirimu ruang untuk bertumbuh. Dan mungkin, itulah bentuk kekuatan yang paling indah. Pada akhirnya, pikiran yang kuat bukan pikiran yang tidak pernah goyah. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang tetap bisa kembali tenang setelah diguncang oleh hidup. Dan jika hari ini kamu masih belajar, masih berusaha, dan masih bertahan, percayalah, kamu sedang menjadi lebih kuat dari yang kamu sadari. Jika akhir-akhir ini kamu merasa mudah lelah, mudah cemas, mudah overthinking, dan merasa hidup terlalu berat untuk dijalani, mungkin hidupmu tidak sedang menghancurkanmu. Mungkin hidup hanya sedang mengajarimu untuk melatih pikiranmu. Karena pada akhirnya, kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk mengerti kita. Kita tidak bisa memastikan semua rencana berjalan sempurna. Namun kita selalu punya satu kekuatan,
yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kekuatan untuk memilih respons kita. Kekuatan untuk menenangkan pikiran kita. Kekuatan untuk tetap berdiri, meskipun hidup tidak berjalan sesuai harapan. Dan ketika pikiranmu terlatih, masalah mungkin tetap datang. Tetapi kamu tidak lagi mudah runtuh. Kamu tidak lagi panik oleh hal-hal kecil. Kamu tidak lagi menyerahkan ketenanganmu pada keadaan di luar dirimu. Karena kamu mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari dunia yang selalu tenang. Kekuatan sejati datang dari pikiran yang tetap tenang di tengah dunia yang tidak pasti. Jadi, apapun yang sedang kamu hadapi malam ini, ketidakpastian, kekecewaan, kehilangan, atau pikiran-pikiran yang belum juga berhenti, semoga kamu mengingat satu hal. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Kamu telah melewati banyak hal, dan kamu masih ada di sini. Masih belajar, masih bertahan, masih melangkah. Dan itu sudah luar biasa. Jika video ini menemanimu malam ini dan membuat pikiranmu terasa sedikit lebih tenang, izinkan channel Jejak Hidup terus menemani perjalananmu, menemani langkahmu di saat hidup terasa berat, mengingatkanmu bahwa ketenangan bisa dilatih, ya, dan bahwa kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang stoikisme, ketenangan, dan perjalanan memahami hidup dengan lebih bijaksana. Tuliskan di kolom komentar, "Aku sedang melatih pikiranku." Karena setiap langkah kecil menuju ketenangan adalah kemenangan yang patut dihargai. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini malam ini. Jaga dirimu baik-baik, tenangkan pikiranmu, istirahatkan hatimu, dan apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, semoga kamu diberi kekuatan untuk menjalaninya dengan tenang dan bijaksana. Selamat malam, dan sampai jumpa di video berikutnya bersama Jejak Hidup.